Sahabat Salom, Sahabat Salom, pagi Tuhan memberkati. Amen. Pada pagi ini kita ibadah Sabat, hari yang ditentukan Tuhan dari pencipta semesta ini. Kitab Mose itu di bawah batu pertama. Bapak, kalau saudara baca di sana, Orang 20 ayatnya 8-11, karena ada sabatnya. Sabatnya itu kekal. Siapa saja yang coba-coba meniadakan sabatnya, melakukan pekerjaan pada sabat, itu dihukum mati. Dia tidak kompromi. Pagi ini diberikan lagi kesempatan kita ini untuk mendengarkan namanya sabda, firman-Nya, hukum-hukumnya Tuhan. Hukumnya Tuhan itu kekal, Taurat itu kekal adanya. Pagi ini pembacaan kita, renungan kita ambil dari Ulangan 8 ayatnya 1-20. Sekali lagi, pagi hari ini bacaan kita adalah Ulangan 8 ayatnya 1-20. Akan dibaca. Ulangan 8 ayat 1-20. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Yahweh Tuhanmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Yahweh. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Yahweh Tuhanmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Yahweh Tuhanmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Yahweh Tuhanmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Yahweh Tuhanmu karena negeri yang baik yang diberikan kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Yahweh Tuhanmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Yahweh Tuhanmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mitsraim, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengking dan tanahnya yang gersam, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau akan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat bahwa Yahweh Tuhanmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarnya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini.
Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Yahweh Tuhanmu dan mengikuti ilah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Yahweh dari hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu. Haleluya. Kita sudah dengar bersama Ulangan 8 ayat 1 sampai ke 20. Memang hanya 20 ayat. Ini perkataan-perkataan Moses terakhir dekat kematiannya. Karena Moses itu sendiri pun juga dia tidak masuk dalam tanah Kanaan. Kenapa dia tidak masuk tanah Kanaan? Gara-gara namanya teledor kata-katanya. Akhirnya tidak diizinkan untuk masuk tanah Kanaan. Yang nanti yang bawa di tanah Kanaan itu adalah abdinya bernama Yosua bin Nun. Ini diwanti-wanti namanya bangsa Israel ini. Diperingatkan supaya benar-benar itu memperhatikan namanya hukumnya Tuhan, supaya kamu melakukan hukum Tuhan itu supaya kamu selamat. Ini perintah loh saudara ya. Diwanti-wanti bangsa Israel ini supaya itu tidak menyimpang namanya hukum-hukum tuh ya. Kenapa dia mengatakan itu? Ya. Selama 40 tahun itu dari Misraim itu ya, sampai menuju perbatasan mau masuk tanah Kanaan itu ya, selama 40 tahun. Selama 40 tahun itu saudara nggak gampang ya. Menggembalakan namanya yang jutaan orang, bukan ribuan ini saudara, jutaan orang ya, dalam padang pasir saudara ya, yang gersang. Tapi apakah waktu namanya di padang pasir tadi itu dibiarkanlah gak Tuhan? Oh tidak. Tuhan itu bertanggung jawab kepada bangsa Israel itu. Diberikan namanya apa? Makan apa? Manah. Turun dari ini bukan dongeng loh saudara ya. Jadi ini namanya nyata. Selama 40 tahun itu mereka ada di padang pasir di sana. Diberikan makan Tuhan itu makanan malaikat yang turun dari surga. Lu selama perjalanan mereka hanya ada 40 tahun itu saudara. Waduh. Sampai Moses sendiri pun ya. Yang begitu lembut hatinya, kata Tuhan ini, tidak ada lagi manusia seperti namanya Moses ini karena lembut hatinya. Tapi akhirnya lama-lama jengkel juga saudara. Dia jengkel. Akhirnya apa? Dia keluarkan kata-kata tadi yang tidak sesuai namanya ucapan Tuhan tadi. Malah dia mengatakan, hai kamu orang-orang durhaka. Hai kamu orang-orang durhaka, apakah kami keluarkan air dari gunung itu ya. Jadi kata hai kamu orang-orang durhaka, apakah kami, jadi kata kami, jadi antara Moses dengan Aharon kakaknya kan gitu. Nah dari situlah dianggap Tuhan itu berontak, tidak sesuai namanya perkataan tuh. Akhirnya apa? Moses itu tidak masuk kan begitu kan? Ya, jadi sudah diberitahukan bahwa Moses nanti tidak akan masuk, gitu kan? Sehingga dia menasehati bangsa Israel pada waktu itu melalui Ulangan 8 ini, ya, diwanti-wanti supaya benar-benar memperhatikan namanya hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Ya, jangan sampai ini kamu melanggar, harus kamu lakukan. Ya, jadi tidak disuruh untuk ditafsir-tafsir, bikin buku-buku yang tebal, itu tidak. Ikuti saja apa yang diperintahkan. Ini pesan Moses. Ya. Makanya kalau kita baca tadi ayatnya ketiga, apa katanya ayat 3 itu? Bukan roti saja kamu hidup, tapi apa? Ayat 3 mengatakan tadi itu, bukan roti saja kamu
hidup, tapi namanya firman, saudara. Coba. Kalau kita lihat dengan perjalanan orang Israel ya sampai saat ini, banyak orang yang tidak ngerti juga di situ. Ya. Apa sih yang dimaksud di situ sebenarnya? Ya. Bukan roti saja, tapi firman. Maksudnya apa? Apakah kita ini dilarang untuk kita cari roti? Kan tidak juga kan? Ya? Kan tidak. Ya. Makanya kalau kita cari roti itu selama 6 hari, disediakan 6 hari ke-7 itu supaya kita mendengar namanya ajaran itu namanya Sabat. Ya tak? Ya. Tidak dilarang kita ini mencari makan. Tapi ada orang sekarang orang cari makan dari pagi sampai malam, saudara. Dia nggak tahu lagi waktu. Ya. Pokoknya dengan dia cari makan setiap hari dari pagi sampai pagi, sampai pagi, dia anggap namanya salat. Dia abaikan namanya tadi yang dia mengatakan firman. Kalau namanya kita cari roti sampai umur berapa? 70. Kalau kita kuat namanya 80. Matilah. Kita tidak memiliki mana roti tadi itu mati, sudah selesai. Tapi kalau firman namanya apa? Abadi. Ya. Itu yang dimaksud. Coba bayangkan aja sekarang orang-orang kan gitu kan, 99% orang Kristen itu tidak baca kitab suci. Tidak baca kitab suci berurutan dari Kejadian sampai Wahyu. Yakin itu. Kalaupun mereka baca itu dia bolong-bolong. Dan ada yang lebih patah lagi, ya. Repot-repot banget kan sudah ada Pak Pendeta, ya. Iya, kalau pendetamu dia mengajarkan yang benar, kalau sesuai isi kitab sucinya. Tapi kalau dia menyimpang, ya, kalau dia menyimpang, apakah nanti dia mau kompromi dengan yang menyimpang tadi? Kan tidak, kan sudah saya kasih patokan. Moses saja pun itu pilihan Tuhan dengan perkataannya tadi mengatakan, ya, hai kamu orang-orang durhaka, apakah kami ini keluarkan air dari gunung? Ya, kan gitu. Teledor kata-katanya itu kalau kita tidak baca urutan kita tidak tahu di mana itu kata teledor kata-katanya. Coba ibu anak baca dulu Bilangan 20 ayat 10 supaya kita tahu kenapa sih tadi dikasih penekanan ini orang Israel ini, karena memang namanya Mose ini nggak masuk. Coba baca. Ayat 10, Bilangan 20 ayat 10. Ketika Mose dan Aharon telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kataku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Jadi itulah, hai kamu orang-orang durhaka, apakah kamilah yang keluarkan itu? Dari kata-kata itu kalau baca selanjutnya ayat 12 di bawah, kamu tidak akan membawa masuk orang Israel. Coba baca yang ayat 12-nya. Tetapi Yahweh berfirman kepada Mose dan Aharon, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan diberikan. Kamu tidak akan masuk nama membawa bangsa Israel. Kita tidak tahu. Kalau kita baca selanjutnya sebelum jam 9 ayat 9 itu seolah-olah katanya karena dia nggak pukul gunung itu nggak masuk. Kalau hanya baca di situ kita tidak tahu. Tapi kalau kita baca lengkap ini firman Tuhan ini dengan berurutan, makanya kita ketemu nanti apa sih sebenarnya dia ini nggak masuk. Masa sih tadi dia bilang itu tadi, hai kamu orang-orang durhaka, apakah kami? Baru terdeteksi nanti di Mazmur 106 ayatnya 32 sama 33. Terdeteksi di situ. Ya. Itulah perkataan tadi karena kata teledor yang dimaksud tadi kita kembali namanya ke Bilangan 20 ayat 10. Coba baca Mazmur 106 ayatnya 32 33. Mereka membesarkan dia dekat air Meriba sehingga Mose kena celaka karena mereka. Ya. Sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-kata. Dengan teledor kata. Tapi kalau kita baca 32-nya dikasih link, Lembaga Kitab Indonesia dikasih link di Bilangan 20 ayatnya 2 sampai 13 kan? Baru kita sadar di situ. Oh, ternyata
ternyata dia tidak masuk karena teledor kata-katanya tadi. Teledor yang kata-kata yang mana? Di ayatnya 10 tadi bilangan 20 ayat 10. Hai, kamu orang-orang durhaka, apakah kami ini, kata kami itulah teledor kata-katanya. Coba barang sepele, tidak sepele enggak Ibu Ana? Ya. Ukuran manusia, norma-norma, mau sih dengan kata-kata gitu nggak masuk. Tapi bagi Tuhan tidak. Ingat lo baik-baik ya, ini masalah sepele, namanya Mose nggak masuk. Ini masalah sepele loh. Makanya tadi kalau kita baca Ulangan 8 tadi, ingat baik-baik loh firman Tuhan. Kembali lagi Ibu Ana, ayat 1 Ulangan 8. Segenap perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Segala perintah ini kamu harus melakukan dengan setia. Makanya ayat 3 itu bukan roti saja, tapi apa? Perkataan Tuhan. Ya, ini dicatat ulang oleh namanya nelayan-nelayan itu. Kalau engkau baca namanya Matitia 4 ayat 4 di sana, coba dicatat ulang ini karena itu keluar dari mulutnya Tuhan Yesus sendiri. Ya, coba baca namanya Matitia 4 ayatnya 4. Tetapi Yeshua menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kalau orang namanya belajar kita tuh kita suci, pasti pada waktu kita baca namanya Matitia tadi 4 ayat 4 pasti dikasih link namanya di apa? Tadi yang kita baca tadi namanya Ulangan 8 ayatnya 3. Maupun juga Luka 4 di sana sama dicatat kedua orang ini. Luka 4 ayat 4 sama persis, baca. Ini dicatat ulang, ini keluar dari mulutnya namanya Tuhan Yahweh sendiri yang menjadi manusia. Jawab Yeshua kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Ya kan? Ini kan juga Luka ini kutipan dari apa? Ulangan 8 ayatnya 3 saudara ya. Jadi ingat baik-baik ya. Jadi yang di Luka itu adalah Yahweh sendiri juga. Maupun tadi Ulangan ini perkataan Yahweh dan Luka pun juga perkataan ya. Ya, ini harus dicatat. Ya. Kalau kita baca selanjutnya di bawah dari ayat 11 di bawah itu apa katanya? Ingatlah baik-baik, jangan sampai melupakan namanya siapa? Ya, Yahweh dengan firman-Nya. Ya. Coba baca ulang Ibu Ana dari tadi Ulangan 8 ayat 11 sampai 16 saja. Perhatikan baik-baik di situ ayat 11 sampai 16 Ulangan 8. Ya. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Yahweh Tuhanmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapan sampai 16 saja ya. Terus yang kusampaikan padamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Yahweh Tuhanmu yang membawa engkau keluar dari tanah Misraim, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. coba saudara ya, jangan karena roti tiap hari bekerja banting tulang banting, tapi tidak mengenal lagi. Benar nanti udah kaya dan lain sebagainya, terus kau melupakan Tuhanmu. Ini Pak, ya. Jangan sampai melupakan namanya Tuhan, ya. Coba, jangan sampai melupakan karena kesibukanmu, karena perlu kerja banting tulang banting, ya toh? Jangan sampai melupakan, ya. Ingat baik-baik. Makanya saya mengatakan saya ini dulu seorang pekerja, kerja keras saya ini, bukan macu loh saudara ya. Saya cari uang itu sampai seluruh Indonesia, dari pulau ke pulau, dari provinsi, ya. Boro-boro saudara kita baca kitab suci, ya. Mau doa makan saja kagak doa,
ya, manatok aja, ya. Begitulah orang-orang yang ada di kolong langit sampai saat ini. Coba kan, kalau saya ini kan dari Sumatera sampai Papua, coba Kalimantan, Sulawesi, cari uang, coba, ya. Itulah manusia-manusia yang ada sampai saat ini. Mereka tidak kenal lagi Tuhannya siapa. Yang membawa namanya orang-orang yang membawa orang-orang Israel dari Mesir tidak dikenal lagi sampai saat ini. Coba saudara, ya. Mereka kenal, tidak kenal, malah sebaliknya mereka menghujat nama Yahweh itu saudara. Ini kan pantas, ya. Kita melupakan raja pun itu sudah mati saudara. Apalagi kalau dihujat saudara, ini fatal. Sekarang orang-orang miliaran di dunia ini, waduh saudara, yang mendengar nama Yahweh saja pun mereka alergi betul, ya. Mereka matanya sampai merengut, begitulah kan sudah itu mereka sesat-sesat. Ini siapa ini yang mengatakan ini? Kan dari pendetanya ini, ya. Yang gondol-gondol dokter itu kan sudah coba. Ada lagi kemarin saya lihat di YouTube seorang dokter, dia tunjukin bukunya saudara yang tebal sampai tebal begini. Dia bilang ini kurang tebal nggak? Saya itu sekolah ke luar negeri. Coba S2 saya, S3 saya. Sekalipun yang nonton itu ini dokter goblok ini. Ya coba. Banyak juga bilang itu botol, bodoh dan tolol. Tapi tetap saja dia tololkan dadanya bahwa saya ini sekolah luar negeri. Itulah akibatnya. Ini yang tipis saja yang 5 surat saja lu nggak mau. Terus lu bikin orang lagi buku tebal-tebal, suruh pelajari dari otakmu, ya orang makin kabur lah, makin gak akan kenal Tuhan ini. Coba, kalau sudah begini, mau hidup, ingat baik-baik ya ayat sebelah tadi. Hati-hati, jangan sampai melupakan Tuhanmu. Kalau engkau melupakan Tuhanmu, pasti mati. Kalau engkau baca tadi selanjutnya di bawah ayat 19, 20. Baca. Ya. Kalau sampai ini kau lupakan, mati ini. Coba baca. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Yahweh Tuhanmu dan mengikuti ilah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Yahweh di hadapanmu. Kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Yahweh Tuhan. Coba, kalau sampai kamu melupakan nama Yahweh ini, apalagi kau gantikan nama ini, mati saudara, ya. Mati aja, ya. Supaya benar-benar kita tahu siapa sih sebenarnya ini, makanya kita harus pelajari namanya isi kitab suci. Kita harus baca itu dari Kejadian sampai Wahyu, saudara, supaya kita ini tidak ditipu oleh Pak pendeta yang katanya tadi saya sekolah ke luar negeri, tapi didorong orang masuk jurang. Kenapa saya bilang sekarang ini sekian persen itu orang-orang yang ada di mimbar itu dorong orang masuk jurang? Kenapa saya mengatakan acuan saya, dasar saya namanya kitab suci, bukan namanya buku gerejanya. Tahu sendiri buku gerejanya kan dia lebih pintar dari Tuhan. Dia bikin buku yang tebal-tebal, saudara, coba, ya. Coba untuk mengaburkan namanya Taurat ini. Coba saudara, ini pengikut-pengikutnya mereka itu miliaran. Yang miliaran ini kan kayak kerbau yang ditusuk hidungnya. Coba apa kata pendetanya? Ya, coba kan. Kisah susu ini kitab yang kita baca ini kan disusutkan semua di dalam nama-nama yang tidak jelas dari mana, masukin situ. Kata pendeta lagi sendiri pun itu kan ditanya, Pak pendeta itu kata pendeta dari mana? Ya? Mereka lebih suka namanya dari mana itu kata pendeta, dia bingung jawabannya. Coba kan, coba kalau dia bilang sedikit kayak rabi kayak gitu, rabi itu kan dari Israel. Yang kitab suci yang kita pegang ini kan dari Sion, saudara. Kalau mereka ini yang namanya miliaran orang ini mendengar nama Israel, mereka alergi. Lebih suka namanya saya dari Yunani segala macam. Itu yang terjadi sekarang ini, saudara. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak mau namanya baca namanya hukumnya Tuhan ini. Coba saudara, mereka nggak mau. Coba kan di mimbar itu berapa orang yang dipengaruhi? Coba kan, amin aja jemaatnya. Ya jemaatnya tadi itu
Kalau ibadah nanti minggu dia datang terus sampai dia ngantuk-ngantuk gitu kan, dia pulang lagi dia bilang selamat. Ya? Coba kan dicatat juga kan Yeremia 7 kalau kau baca di sana, kalau nggak salah ada 9 atau 19 sana, ya. Banyak orang seperti itu. Ya. Padahal tahu tuh bahwa dia juga sudah pindahkan namanya peraturan sabatnya Tuhan tadi, dia pindahkan termasuk namanya Yahweh tadi kan tidak ada lagi di buku ini. Digantikan namanya Tuhan huruf besar semua. Coba saudara kalau sudah seperti ini mau selamat, ya, dan kita pegang kitab suci sudah diganti. Coba bayangkan aja nama Yahweh itu dicatat namanya loh batu pertama, ya. Supaya benar-benar kita mengerti kitab suci ini, makanya harus kita baca dari Kejadian sampai Wahyu. Coba kita ulang-ulang, ini kan sering sekali saya angkat ini. Coba apanya Kejadian 1 ayat 26-27 gimana? Ya. Coba kita urut-urut ini. Ini tadi kalau sampai kau lupakan ini mati katanya. Dasar kita dari situ dulu. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini kan yang otak-otak namanya sumbunya yang pendek. Karena pada waktu dia mengatakan marilah menciptakan manusia segambar serupa, karena memang dulu belum ada manusia. Jadi belum ada manusia. Itulah yang disalah tafsir. Makanya sekarang di zaman kita itu ada Tuhannya tiga. Ada namanya Tuhan Bapa dan Tuhan Anak, sudah. Tuhan Roh namanya Tritunggal saudara, ya. Itu salah tafsir. Itulah akibatnya tidak dibaca namanya Tauratnya Tuhan ini. Kalau dibaca itu, ya, baca lengkap, maka nanti kita ketemukan yang dia maksud itu. Tuhan kita itu bermakhluk, kan begitu, ya. Jadi ada tubuh kemuliaannya, ada jiwanya dan ada rohnya. Ya, kalau kita baca lengkap, gitu loh, ya. Jadi sekarang ahli-ahli ini yang saya lihat yang ada bukan ahli bahasa, ya, ahli bahasa dengan ahli teologi ini beda, saudara. Kalau ahli teologi itu begitu dungunya mereka itu, saudara, nggak ngerti, mereka tidak membedakan. Ya, ini namanya orang-orang ahli teologi ini, dia tidak membedakan namanya mencipta dan membuat. Ya, dia tidak membedakan. Kalau ahli bahasa, dia bisa membedakan. Mencipta dengan membuat itu pasti dia bedakan. Tapi kalau namanya ya si pendeta-pendeta itu, dia samain, saudara. Kalau sudah seperti itu mau masuk surga, ya kan? Jadi tadi ini dia menyatakan bahwa dia Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu dia pegang dulu ini. Pegang baik-baik dulu ini. Baru kalau kita baca selanjutnya, ya, berjalanlah waktu mungkin sekian 1000 tahun kemudian, mungkin saja 1000 tahun lebih, karena 1000 tahun lebih lah kurang lebih, ya. Baru benar-benar dia perlihatkan wujudnya, ya. Dia menampakkan wujudnya. Jadi pada waktu tadi namanya Kejadian dia tidak menampakkan, memang kan belum ada manusia sedang. Nah, jadi 1000 tahun kemudian kurang lebih itu dia menampakkan wujudnya. Jadi Yahweh itu bukan zat, dia berwujud dan bermakhluk. Ya, mari kita perhatikan di situ. Dia genapi perkataan tadi. Bahwa kemudian hari nanti dia menampakkan wujud bahwa dia bermakhluk berwujud, makanya baru kita tahu nanti yang dia katakan mari itu menciptakan, bicara dengan tubuhnya karena dia bermakhluk, bicara dengan jiwa dan roh. Kalau engkau baca lengkap ini kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, ya, makanya tidak pernah keragu nanti siapa sih yang menjadi manusia itu. Dia adalah Yahweh sendiri menjadi anak manusia. Amin nggak tuh? Ya. Kalau kita baca berurutan, jangan namanya dari lahirnya sampai mati nggak pernah baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Dia bilang saya selamat.
Ya, coba mengharapkan Pak Pendetanya itu yang menyimpang, benar-benar menyimpang. Kenapa saya menyimpang? Saya baca kitab suci sudah 166 kali. Mari kita lihat sekarang. Kita baca, coba Kejadian 12 ayatnya 7. Sekarang Kejadian 12 dia menampakkan bahwa dia benar-benar bermakhluk, tapi dia menampakkan dirinya bukan kemuliaan seperti manusia betul. Coba baca. Ya. Ketika itu Yahweh menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Yahweh yang telah menampakkan diri kepadanya. Coba sekarang akan berjalanlah waktu, dia menampakkan wujudnya seperti manusia. Benar-benar manusia berhadapan, gak ada penghalang dan lain sebagainya. Ya. Itulah yang kita sembah, yang disembah Abraham, Yesak dan Yakob itu bernama bernama siapa? Ya. Jadi situ dia menampakkan wujudnya, dia menampakkan dulu wujudnya, bahwa dia Tuhan yang kita sembah itu bermakhluk berwujud, kan begitu. Dia menampakkan dirinya kepada namanya Abraham. Ya. Berjalanlah waktu, mungkin bukan ribuan tahun lagi. Ya. Baru di situ dia menyatakan namanya, dikasih tahu bahwa namanya itu bernama Yahweh, kan gitu ya. Dia bernama Yahweh. Kalau kita baca namanya Kejadian 15 ayatnya 7 juga. Baca di mana? Ayatnya 7 juga. Coba perhatikan di situ. Lagi firman Yahweh kepadanya, Akulah Yahweh yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu sebagai milikmu. Jadi dia menampakkan dirinya lagi sebagai manusia, dikasih tahu nama ini supaya lengkap, saudara. Kalau engkau baca kitab suci dengan rendah hati, kau mencatat, lu tidak pernah akan ragu bahwa Yahweh lah satu-satunya, dia Esa, tidak ada yang lain. Dia jugalah yang menjadi anak manusia. Ini kita pegang. Kalau engkau tidak pegang ini, dia bilang tadi, bukan roti saja tapi firman. Ya. Coba saudara, pegang ini. Akhirnya dia perlihatkan wujudnya lagi, dia kasih tahu namanya. Ya, jadi dikasih tahu dulu namanya. Ya. Mari kita urut-urut ini dengan benar supaya kita ini tidak ditipu oleh penipu-penipu yang ada di mimbar ini yang mengaku-ngaku sekolah luar negeri, saudara. Ya. Ya. Saya teliti di kitab suci ini kan selama 22 tahun, sudah 166 kan gitu kan. Dia kasih tahu di situ. Dia belum kasih tahu bahwa dia adalah namanya Maha Kuasa. Ya. Jadi berjalanlah berapa waktu kemudian lagi, dia menampakkan wujudnya lagi, dia bicara lagi kepada namanya Abraham. Kalau kita baca namanya Kejadian 17 ayat 1 Iwan, yang kencang. Perhatikan di situ. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Tuhan yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Coba, sekarang nama Kejadian 17, dia kasih tahu bahwa dialah yang namanya Maha Kuasa. Amin gak, Jo? Amin. Jadi urutan-urutan tadi Kejadian 1 ayat 26 dikasih tahu marilah menciptakan manusia segampang. Ya. Coba kan, makanya kalau baca Kejadian 2 di sana, ayat 7 sana dia membuat. Jadi membuat dengan mencipta itu berbeda artinya, saudara. Ya, ini kalau ahli bahasa. Tapi kalau ahli-ahli pembohong-pembohong dari mimbar-mimbar itu, ya mereka tidak bedakan namanya mencipta dengan membuat. Ya. Jadi ini lengkap sekali. Dia ada wujudnya, bisa kelihatan itu. Dia datang di bumi benar-benar manusia. Kan gitu, manusia beneran, kan gitu, ya. Bicara nggak ada penghalang apa-apa, kan gitu, ya. Tapi dikasih tahu tadi 17, Akulah namanya apa? Yang Maha Kuasa. Dikasih tahu sekarang, wujudnya diperlihatkan, namanya dikasih tahu, dan dia mengatakan bahwa Aku ini yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta, tidak ada lain. Lihat dulu di situ, ya. Lihat dulu di situ, sudah. Ya. Dia adalah pencipta alam semesta. Ya. Dia adalah hakim. Ya. Dia mengatakan bahwa dia adalah hakim itu sendiri. Kalau kau baca terusnya dana ayat Kejadian 18 ayat 25. Coba. Ya. Bahwa dia adalah hakim ini.
dia juga hakim. Ya. Coba baca Kejadian 18 ayat 25. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Apa saudara? Ini adalah Yahweh itu sendiri. Dia menampakkan dirinya juga. Kalau engkau baca namanya Kejadian 18 itu dari 1 ya, sampai terusnya, baru kita ngerti. Coba saudara bicara ini saudara. Jadi yang kita sembah ini, saya waktu awal saya baca kitab suci dari tahun 2000 itu, saya baca, ya, saya sudah mengatakan dulu itu. Yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu dengan disembah bangsa lain beda. Kalau yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu dia bermakhluk dan berwujud. Yang lain itu jelas saja, maha ada saja. Kan begitulah ajaran di luar sana. Makanya saya mengatakan itu ya berbeda. Kenapa saya mengatakan itu? Karena saya baca kitab suci ini selama 22 tahun 166 kali. Ya. Coba saudara, 166 kali saya teliti namanya isi kitab suci ini. Ya, sehingga saya benar-benar saya tidak pernah akan ragu kalau dia adalah Yahweh itu sendiri yang datang di bumi, ya. Itu ada pasalnya dan ada ayatnya, ya. Jadi saya punya pegangan. Beda di mimbar-mimbar itu. Dia mimbar-mimbar kalau ditanya itu namanya hakikat. Kalau ditanya apa arti hakikat dia juga nggak ngerti. Coba saudara, ya nggak ngerti tuh. Biarpun dia dokter juga kagak ngerti apa itu arti hakikat. Coba saudara, jawabannya itu dari mana juga dia jawab seperti itu kita tidak tahu. Memang tidak pernah kita ketemu. Ya, yang ada tertulis di dalam bahwa dia adalah Yahweh itu satu-satunya. Maka dia bilang jangan sampai melupakan ya. Kalau engkau melupakan Yahweh ini mati. Ya, benar nggak nubuatan itu banyak orang mati konyol sampai sekarang ini banyak sekali mati. Coba kan saudara, ya. Kalau ditanyakan sekarang orang-orang Kristen, jawabannya orang Kristen sekarang itu di mana-mana. Kalau kita bicara nama, nama nggak penting kami Pak. Yang penting hati saya ke itu jawabannya mereka di mana-mana. Coba tanya, nama itu tidak penting bagi kami, tapi penting hati kami ke atas. Dikira di atas itu hanya Yahweh penghuninya. Kalau dia baca benar kitab suci ini, maka di atas juga ada namanya penguasa udara namanya Set. Itu orang-orang gitu loh. Ada dua yang sering saya dengar. Kalau kita bicara nama Yahweh, nama tidak penting Pak. Hati kami itu Pak di atas katanya. Itu di mana-mana. Ya, coba kan? Coba. Itu dari mulut-mulut orang Kristen. Terus kedua, perhatikan mereka itu. Oh, dia ambil apa? Firman Tuhan penggal. Ya ampun, saya bilang itu dia spontan saudara, karena memang itu dari mulut ke mulut. Itulah senjata-senjatanya mereka sampai saat itu menipu orang. Ya, sampai situ kalian bahwa dia adalah hakim seluruh dunia. Dia hakim di atas bumi, di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi, satu-satunya hakim. Ya, ini harus dicatat, ya gitu kan. Marilah kita terus selidiki kitab suci ini. Makanya sangat jelas di sana. Kalau kau baca namanya Keluaran 20 ayatnya 1 sampai 2, coba baca Ibu anak. Ya, sangat jelas di situ ditukik. Ya, dia ditukik. Ini perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik yang ulangan kita baca tadi, jangan sampai melupakan Yahweh ini, ya. Yang membawa engkau dari Misraim, perhatikan baik-baik namanya Keluaran 20 ayatnya 1-2 yang kencang. Lalu Tuhan mengucapkan segala firman ini, Akulah Yahweh Tuhanmu yang membawa engkau keluar dari tanah Israel dari tempat perbudakan. Ya. Jadi situ sangat jelas karena ditukik di batu pertama. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau dari Misraim rumah perbudakan. Yang kita pegang sekarang ini dihilangkan saudara. Dihilangkan namanya Yod-Heh-Waw-Heh ini digantikan di Indonesia ini bernama Tuhan Guru Besar semua. Kalau sudah seperti ini mau jadi apa saudara? Ya kan? Mau dengar pendetamu atau lu dengar namanya isi kitab suci? Tinggal lu pilih sekarang ini. Ya. Tinggal lu pilih. Ya coba. Itu kan ditukik di lobak
Batu pertama, akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau dari Misraim, rumah perbudakan. Sekarang digantikan. Coba, ini kan jahat sekali manusia ini. Dan juga pun tidak sedikit korban, saudara. Ini dari perkataan yang tadi namanya Mose itu, sampai saat ini banyak sekali korban mati sia-sia. Kalau dia tidak mati perang, dia mati karena kelaparan. Kalau dia tidak mati kelaparan, dia mati karena penyakit. Kalau dia tidak mati penyakit, bermacam-macam, saudara. Ini fakta. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak pedulikan lagi. Mereka mengganti loh, saudara. Ya. Makanya Kristen ini betul-betul luar biasa loh, saudara. Tapi mereka itu tidak pernah melanggar firman Tuhan. Coba, saudara, kalau sudah seperti itu, mau jadi apa? Ya. Mari kita lihat di situ. Tadi kan sudah dicatat di situ, akulah Yahweh yang membawa engkau dari Misraim, rumah perbudakan. Kalau kita juga baca tadi Kejadian 15 ayat 7, akulah Yahweh yang membawa engkau dari Ur Kasdim, ya. Nah, sama persis juga, mirip juga, tapi di Kejadian sana bicara kepada namanya Abraham. Tapi kalau di situ tadi orang Israel bahwa dia juga Yahweh satu-satunya, tidak ada yang lain. Ya. Mari kita selidiki kitab suci ini dengan benar, dengan baik. Kalau engkau tidak selidiki ini saya kasih tahu, ya, ini peringatan keras, bukan saya dari mulutku, tapi ada catatannya. Catatan itu dia tidak akan berubah, ya, sampai selama-lamanya. Siapa saja yang melanggar, maka dia akan hukum seberat-beratnya. Nanti kita lihat saja, ya. Lanjut, kita baca tadi Ulangan 4 ayatnya 39 ayatnya sampai 40. Perhatikan baik-baik namanya Ulangan namanya 4 ayatnya 39 40. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Yahweh lah Tuhan yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu untuk selamanya. Catat ini. Kalau engkau catat dengan rendah hati ini, lu selamat kan? Ya. Jangan jelas di sana. Tuhanmu itu, Yahweh itu ada di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Tidak ada namanya Tuhan Anak, apalagi Tuhan Roh Kudus. Tidak ada. Yang ada itu adalah Yahweh itu punya tubuh dan punya jiwa dan punya roh. Ya, satu-satunya. Tidak ada yang lain. Ya. Makanya kalau kita lanjut lagi, kenapa sih tadi ada penekanan tadi, ingat jangan sampai engkau melupakan. Kalau engkau melupakan mati katanya. Ini kalau kau baca lagi namanya Ulangan 6 ayatnya, ya, ayatnya 4. Perhatikan ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Yahweh itu Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Dengarkan Israel, Shema Israel. Yahweh itu Tuhan, Yahweh itu Esa. Itulah yang dikatakan tadi kepada Abraham. Dikasih tahu namanya, baru dikasih tahu juga bahwa saya ini yang berkuasa di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi. Kasih tahu sama Abraham. Inilah yang dipegang. Sampai saat ini pun orang Israel itu tidak ada namanya Tuhan Bapa dan Tuhan Anak dan Tuhan Roh. Itu kalau ada namanya Tritunggal, itu namanya tafsiran manusia yang sumbunya pendek. Karena dia tidak pernah mau namanya baca namanya kitab suci ini. Dia alergi namanya Tauratnya Tuhan ini. Mereka mendorong-dorong dari mimbar penipu-penipu ini. Taurat itu sudah tidak berlaku. Sudah usang. Coba saudara, ini kan perkataan mereka sendiri ini saudara. Coba kan, sangat jelas tadi. Dengar Israel, Yahweh itu Tuhan, Yahweh itu Esa. Tapi sebaiknya ibu anak baca lengkap supaya terang menerang ini. Baca lengkap namanya Ulangan 6 ayat 1 sampai ke 12 saja. Baca.
Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Yahweh Tuhanmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Yahweh Tuhanmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Yahweh Tuhan nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai Israel, dengarlah, hai orang Israel, Yahweh itu Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Yahweh Tuhanmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah pada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Yahweh yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mitsraim, dari rumah perbudakan. Coba jangan sampai kau melupakan Yahweh ini yang membawa engkau dari Mitsraim, rumah perbudakan. Sehingga pada waktu ini menjadi seorang manusia datang di bumi ini, makanya dia wanti-wanti juga, aku datang itu bukan meniadakan satu titik satu yota. Ya. Ini kan diulang lagi, namanya pokoknya kita ulang-ulang terus. Dia mau dengar di luar sana, mau dia catat, terserah dia. Tapi yang jelas ada tulisannya, ya. Ada tulisannya ini dari perkataan dari mulut Tuhan itu sendiri. Matitia 5 ayatnya 17 sampai 20 diulang-ulang saja. Baca yang keras. Matitia 5 ayat 17 sampai 20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan yang mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukannya dan mengajarkannya segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sini sangat jelas, saudara. Siapa saja yang meniadakan satu titik saja pun, mati loh, saudara. Mati loh, ya. Coba, ya. Ditulis juga Luka 16:17 sana kan, mendingkan langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik. Coba sekarang, saudara, apa yang terjadi? Ya, begitu merusak sekali manusia ini. Kalau hanya di mimbar itu mereka mati sendiri, nggak ada apa-apa. Tapi kalau dia seret lagi pengikut-pengikutnya yang sekian banyak mati konyol di kolong langit ini. Coba, saudara. Nah, bencana demi bencana, malapetaka demi malapetaka, penyakit di mana-mana, sudah banyak orang mati konyol ini, saudara. Ya. Ini karena ulah-ulah mereka tadi ini, saudara. Mereka tinggalkan namanya hukum-hukum Tuhan ini. Mereka menghujat nama Yahweh ini. Coba, saudara, kalau sudah seperti ini, ya. Mereka bikin seenaknya di kepalanya sendiri, ada tiganya Tuhannya. Mereka bikin ibadah baru, ya. Mereka rombak sabatnya, pondok daunnya mereka ganti, semua mereka rekeng, ya. Padahal kalau kita baca juga Luka sana, Luka nama Markus, bukan Luka, Markus 12 ayatnya 28-34 yang kencang, ya. Ada hubungannya yang kita baca, ini sangat erat sekali hubungannya. Baca namanya Markus 12 ayatnya 28-34. Ayat 28 maksudnya sampai 34.
Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesua dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesua memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesua, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Hukum utama, dengarlah Israel. Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu. Yahweh itu Tuhan, Yahweh itu kan kutipan dari namanya Ulangan tadi 6 ayatnya 4 terus. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesua, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesua melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan." Luar biasa, saudara, renungkan ini, saudara. Benar katamu Tuhan bahwa dia itu Esa, tidak ada yang lain. Apakah pada waktu itu mereka kenal? Orang Yahudi tidak kenal. Pada dia itu yang menyuruh Moses suruh tulis itu, dia datang di bumi ini, mereka tidak kenal, mereka bunuh. Coba saudara, benar perkataanmu, Guru, dia itu Esa, tidak ada yang lain. Dia jawab kembali, tidak jauh-jauh kerajaan daripada. Coba saudara, lu tiga-tiga Tuhanmu selamat, mati. Bukan saya loh ini jelas, sangat jelas di dalam. Karena kemarin sesuai khotbah saya kemarin, sahabat yang kemarin, banyak sekali orang yang membenarkan sendiri, bikin namanya kebenaran sendiri. Itu yang terjadi sekarang ini. Dan tidak sedikit loh ini, miliaran orang. Coba kan, setiap sahabat itu saya kasih tuh namanya, berbahagialah orang yang melakukan sahabat. Apakah orang merespon itu? Coba kan, itu yang sumbu-sumbu yang pendek itu, coba kan, malah dipertanyakan lagi, oh kalau tidak sahabat, tidak selamat. Bukan saya kok tinggal untuk baca, tapi orang-orang seperti itu tidak melihat lagi di atas yang saya tulis. Itulah orang-orang yang error otaknya. Coba saudara, setiap sahabat itu kan saya tongolkan, bukan saya, catatannya seperti itu, dan itu pun dia tidak akan berubah itu. Dia bilang tadi, saya datang di bumi ini bukan meniadakan satu titik, satu yo. Ingat baik-baik, perkataan ini dia tidak akan merubah. Karena memang Tuhan kita yang kita sembah itu, yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, yang Esa itu, dia tidak pelet-pelet. Dia tidak pelet. Dia konsisten. Dia konsisten, saudara. Makanya kalau kita lanjut lagi, kalau kita baca bagaimana mereka dalih dari mana mereka kalau bilang Taurat itu dibuat. Saya kan sudah khotbah yang kemarin. Kalau kita khotbah kemarin itu Ibrim atau Ibrani 8 kan sangat jelas. 8 sampai 12 itu suatu saat nanti adakan perdamaian dengan orang Israel. Tapi ini orang-orang nanti dengan sengajanya, kalau saya lihat namanya ayat 13 di sana, yang lama itu sudah coba kan, ini kan taktik-taktik pembunuh ini, saudara. Makanya engkau kalau tidak baca dengan benar, dengan baik, mengharapkan namanya dari mimbar, lo tidak masuk surga. Kenapa saya mengatakan dasar saya, acuan saya namanya kitab suci. Dari Kejadian sampai Wahyu. Sehingga saya mencatat ini penyimpangan-penyimpangan. Makanya benar namanya Yeremia 8 ayat 8, penulis Pak, mereka menyimpang, itu sudah dinubuatkan di Yeremia. Itulah yang terjadi sekarang ini, ditipu. Coba kan, namanya sabat diganti minggu, namanya penuh daun diganti Natal. Inilah yang terjadi sampai saat ini. Pengikutnya tidak tanggung-tanggung, saudara, miliaran, mereka bangga sekali tuh. Coba kalau dia baca dalam kitab suci di dalam, bagaimana seorang nabi yang luar biasa, Elia itu nggak mati loh, saudara, naik bulat-bulat.
Elia itu pengikutnya berapa orang? Halo? Dua dong. Janda itu punya anak. Jadi pengikutnya namanya Elia itu hanya dua. Ya coba, bukan namanya orang Israel. Pengikut Elia itu bukan orang Israel, tapi orang Sidon, seorang janda dengan anaknya, pengikutnya. Coba bayangkan, janda itu konsisten loh saudara. Diolok-olok, lu kan sendiri, kami banyak. Dia tenang aja. Dia tenang loh saudara. Si janda itu dia tenang aja. Mungkin kan tidak ada memang tuh seolok-olok, paling tidak begitulah. Karena dia sendiri, gak ada. Coba pada waktu kelaparan, banyak orang kelaparan. Pada waktu kelaparan dulu, nah Ahab itu ada yang makan anaknya gak? Halo? Coba kalau kau baca namanya 2 Raja 7 sana kan jelas kan mereka makan anaknya. Ya? Dimakan loh anak, digorong loh saudara. Karena sudah diperingatkan, kalau sampai kamu ini meninggalkan Taurat tuh, nanti kamu kelaparan. Pada mereka Tuhan tuh bawa di situ kan penuh susu dan mak. Tapi kalau kamu melanggar perintahku, katanya kamu nanti akan kamu makan makan benar anaknya nggak? Pada zaman raja siapa? Makan anaknya. Yoram. Ya. Bapaknya juga kan jahat kan, namanya Ahab kan. Ahab itu punya anak namanya coba makan anaknya saudara, disembelih anaknya. Nah, di mana itu peringatan di mana? Kalau Eko baca namanya Imamat 26 maupun Ulangan 20, sangat jelas di situ. Kamu meninggalkan Yahweh, kamu meninggalkan Taurat, nanti kamu makan anakmu. Benar terjadi saudara. Jadi pada zaman itu pengikutnya Elia, nabi besar, nabi yang luar biasa. Coba bayangkan aja Elia ini, coba saya tantang ini kalian nabi-nabi ini yang nabi Baal itu ada 450, nabi Asera itu ada 400. Ayolah kita adu, saya sendiri sekarang gak ada pengikutku. Tuh, kita adu. Potong, kamu duluan lah. Coba kan, panggillah Tuhanmu, panggillah, kau panggil keras-kerasnya. Tidak ada jawaban. Pada waktu dia mengatakan bahwa engkaulah Yahweh yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, lihat kan, akhirnya disambar namanya apa? Korbannya dengan apakah mereka bertobat pada waktu itu orang Israel Utara? Kan dikejar-kejar mau dibunuh. Coba saudara sampai pergi ke gunung Tuhan salah ngadu, Tuhan, gue juga dikejar-kejar. Nabimu habis deh dibunuh, tinggal kau sendiri ini. Akhirnya apa? Karena pada waktu itu memang tidak ada yang dia lihat, tidak ada lagi, kan memang dia sendiri kaburlah sana. Akhirnya kata firman Tuhan apa? Pulanglah, masih ada namanya 7.000 itu pemahaman jemaat. Ada nggak? Ada rumah ibadahnya, ada imamnya, begitu nggak? Tidak ada. Ada itu dia diam aja. Mungkin saja dia baca nanti Tauratnya dan lain, dia diam aja. Dia tidak ikut-ikutan yang ribuan orang yang miliar, dia tidak ikut-ikutan. Ada. Pulanglah masih ada 7.000. Coba saudara, ya. Apalagi saya ini, ya, hanya pembaca, ya. Sudah lengkap kitab suci ini, hanya saya mencatat aja. Kalau kalian kan belum sempat catat sana catat sih, kalau saya kan catat sama 22 tahun, kan gitu kan? Sehingga saya omong itu berdasarkan namanya pasal dan beda namanya kalau ada penanya itu. Dia bilang katanya. Ini orang-orang dulu makanya aduh susah deh ya. Itu akibatnya. Ya, coba kan? Ini kan sangat jelas juga kalau engkau baca Luka namanya 16 ayat 19 sampai 31, Ibu anak sampai yang cepat. Supaya kita tahu loh di saudara bahwa firman-Nya tadi yang mati, ingat loh ya, hukum-hukum ini kamu harus ingat supaya perpanjang umurmu, supaya engkau selamat. Baca namanya Luka 16 ayat 19 31. Ada seorang kaya yang selalu pakai jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis yang bernama Eliasa. Bukan Lazarus loh. Itulah ini penipu-penipu ini di dunia ini diganti semua nama deh. Itu nama-nama asli orang diganti loh. Seenak-enak gudelnya loh. Coba kan? Eliasa namanya. Dan ada seorang pengemis bernama Eleazar, badannya penuh dengan borong, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu.
dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Eleazar duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Eleazar supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Eleazar segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Mose dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Mose dan para nabi, mereka juga tidak mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Dia lebih suka namanya mendengar kata orang mati, saudara. Ya? Di mimbar-mimbar itu mereka tidak tahu bahwa di mimbar itu orang mati. Menyimpang dalam kebenaran Tuhan, ditinggalkan namanya hukum-hukum itu, dia sudah mati secara roh. Coba saudara, ya? Biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Halo. Kalau engkau baca Matius 8 sana, mungkin ayat 22 di sana, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Apa sih maksudnya itu? Orang mati yang dimaksud itu yang menyimpang itu. Tahu betul-betul ada hukum seperti itu. Dan hukum itu juga ada sanksinya. Tetap saja mereka menyimpang. Kalau sudah seperti itu, saudara, apakah Tuhan nanti kompromi? Ini anaknya, kasihnya, biji matanya dia hajar. Apalagi lo orang asing ini, yang jelas-jelas lu berontak, lu ajaran orang yang tidak benar, tidak sesuai lagi isi kitab suci, yang tidak ada tulisannya di dalam, lu ajari. Coba saudara, ya kan? Coba, saya ini pelayan Tuhan, bukan pelayan hantu. Kurang jelas lagi apa tadi itu yang dibilang, aku datang di bumi ini bukan meniadakan tak? Ya. Dengar Israel, Yahweh itu, Tuhan Yahweh itu ditulis lagi di Markus. Mengasihi dia lebih dari segala-galanya. Karena bijaknya tadi ini, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah, yang mengatakan itu saya nggak salah karena tidak ditulis siapa dia itu. Saya kira Nakdimo, yang diganti oleh Kristen ini namanya Nikodemus. Orang Kristen itu suka yang begitu-begitu itu. Ya, Nakdimo sebenarnya kelihatan. Ya, mengasihi Tuhan itu lebih dari segala-galanya, lebih daripada korban-korban lah. Mereka tahu orang Israel itu dia esa, tidak ada yang lain. Bagaimana lu mau tahu bahwa dia adalah yang Tuhan yang datang di bumi kalau lu tidak pernah mau baca Tauratnya? Tidak lu mau juga kau baca namanya kitab para nabi. Ingat lo tadi, saya tidak akan suruh orang mati, tinggal mereka baca namanya kitabnya Mose dan kitabnya para nabi. Kurang apa lagi? Tinggal mereka baca saja, itu tinggal pegang aja namanya Taurat itu. Karena semua lengkap di sana itu. Ya, kenapa kita dianjurkan seperti itu? Supaya kita ini tidak disimpangin, tidak dibodoh-bodohi oleh namanya pendeta-pendeta yang sekolah luar negeri ini. Coba lihat kan, kalau mereka sekolah luar negeri, coba dadanya diangkat saudara, kepalanya makin membesar. Coba saudara, saya sampai geleng-geleng dia ditontonin di YouTube itu loh ya. Ribuan orang, ratusan orang mungkin saya lihat di anunya sama dia itu, coba ditonton orang. Dia tunjuk kurang tebal lah buku ini.
Dia ledek sama Tuhan itu, saudara. Ya, apakah mereka itu lolos? Ya, yang menyimpang, yang menyesatkan itu tidak pernah akan mereka lolos. Ada nggak Ibu Ana? Yang menyimpang, yang sesat nanti itu. Sesat maksudnya yang menyimpang dari Taurat, kira-kira itu sanksinya berat atau ringan, buat? Ya. Kalau engkau baca nanti Matitia 13 di sana ayatnya 40 sampai 43 baca yang keras. Ya. Jangan bosan loh, ini khotbah saya kemarin, catat aja ini. Matitia 13 ayatnya 40 sampai 43. Baca itu. Coba. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengar. Kurang jelas nggak tuh? Yang menyesatkan orang itu, yang menyuruh meniadakan Taurat, buang, lemparkan ke neraka itu. Enak itu? Enak itu? Itu keras kah atau ringan? Halo? Coba, itu sangat keras loh. Makanya saya mengatakan Injil itu, saudara, keras loh di dalamnya. Tapi yang dimimbar enak-enak aja, saudara, ditinggalkan Taurat. Mereka bikin karangan bukunya. Dia bawa-bawa namanya buku Bapak Gereja. Ya Bapak Gerejamu sudah dari generasi ke generasi, supaya engkau meninggalkan Tuhan, kau supaya menghujat-hujat Yahweh itu, kau tinggalkan Taurat. Taurat itu sudah usang. Taurat itu namanya sadis. Coba saudara, kalau sudah begini lu selamat. Coba kan, lu mau selamat, ya? Tidak pernah kau selamat, tinggal lu baca tadi yang saya katakan itu, ya. Coba kan, kalau kau baca lagi, kalau kau baca namanya Matitia 6 ayatnya 31-33, baca yang keras, supaya itu pendengar itu dicatat. Dia catat aja ini, terus dia renungkan ini, dia selamat itu. Yakin deh, dia akan tinggalkan nanti komunitasnya, yakin itu. Ya, coba baca namanya Matitia 6 ayatnya 31-33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah namanya kerajaan dan kebenaran. Lu cari raja siapa? Pemimpin siapa? Yang memimpin di atas langit di atas langit, di bumi, di atas. Siapa yang dimaksudin? Tidak lain tidak pula adalah Yahweh itu yang datang di bumi. Amin enggak? Ya. Hai orang-orang, biarkan saja mereka, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan seperti itulah. Dia cari roti dari pagi sampai pagi. Karena dengan dia begitu, dia lama. Dia abaikan namanya kebenaran Tuhan. Dia mengharapkan, dia kultuskan sama Pak Pendetanya, dia agung-agungkan Pak Pendetanya. Pada pendetanya itu, saya pembaca itu, coba, kan sedih melihat mereka itu. Coba kan, sedih banget ya. Ya, dengan saya membaca tadi, dengan ada ancaman-ancaman itu sedih loh saudara. Mereka tidak pedulikan lagi tadi Matitia 5 itu lebih suka namanya Pak Pendetanya yang penuh dengan detail-detail itu. Coba saudara, saya tidak tahu lagi apa itu orang hatinya, you know? Ya, saya tahu kok, ya, setiap sahabat itu ada, ya. Ya, saya sudah mencatat ada orang-orang juga dari Sumba sana, ada juga agak rutin itu, saya lihatin, ya, ada yang bolong-bolong gitu kan, tapi dia tidak berani, nggak bilang sahabat salom, dia ngomong salom, karena masalah sahabat mungkin yang dia lihat itu, tapi dia ngomong. Dia tidak ngomong sahabat salom. Apakah itu orang yang salom mengerti nggak gitu loh? Kata salom itu dia ngerti nggak gitu? Bahasa itu dari mana? Mungkin dia ikut-ikut saja kan gitu kan? Tapi masih mendingan, agak mendingan itu, gitu loh, ya. Tapi kalau sampai dia nggak ngerti juga tuh yang saya tulis, coba bayangkan aja, lu kalau masuk surga katanya syaratnya ada kan? Syaratnya kalau kau masuk surga itu harus namanya menguduskan
sabatnya. Ya, coba syaratnya itu masuk surga itu sabatnya. Kau tidak melakukan sabatnya, kau langgar sabatnya, kau pindahkan sabatnya, kau ganti hari lain, lu tidak dia tidak mengubah itu. Ya? Makanya orang-orang sekarang ini yang ada sekarang yang bilang lebih suka namanya yang menyimpang itu, karena sudah dibuatkan Yeremia 8 ayat 8. Baca ulang lagi Ibu Ana supaya lebih jelas. Ya? Baca Yeremia 8 ayat 8. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana? Atau dari 7 lah, dari 7. 8. Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya, burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Yahweh. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Yahweh? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi berita. Apa saudara? Itulah yang dibilang sekolah-sekolah negeri, luar negeri, saya luar negeri. Coba kan, termasuk jemaatnya juga didukung. Ya kasihan dong, mereka ke luar negeri sudah biaya habis. Iya dia biaya ke sana supaya namanya menolak perintah tuh, karena dia sudah kasih gelar. Coba kan, itulah yang disukai oleh manusia-manusia atau kolong langit ini. Ya, makanya saya sadar juga. Elia itu kan nabi besar sampai naikin bulat-bulat nggak mati dia, ya kan? Makanya kan dua kan, Henok dengan siapa? Elia itu dua-duanya orang itu nggak mati. Coba, Henok itu bergaul dengan Tuhan katanya loh, ya. Begitu juga namanya Elia ini saudara coba, apalagi orang asing ini coba kan menghujat namanya, jangan sampai melupakan ini, ya. Siapa raja kita? Carilah kerajaan dan kebenaran. Raja siapa? Yahweh itu adalah raja nggak Ibu Ana? Tadi kan kita sudah baca namanya Kejadian 18 ayat 25. Dia adalah hakim. Yahweh itu adalah raja nggak? Coba baca Mazmur 24 ayatnya 9-10. Siapakah itu raja kemuliaan? Yahweh jaya dan perkasa, Yahweh perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Ya. Jadi Yahweh itu adalah raja kemuliaan saudara. Mazmur 10 ayat 16. Dia adalah raja kekal. Mazmur 10 ayat 16. Yahweh adalah raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Ya. Jadi dia adalah raja sampai selama raja yang kekal. Mazmur 146 ayatnya 10. Mazmur 146 ayat 10. Yahweh itu raja untuk selama-lamanya. Tuhanmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Yahweh itu adalah raja sampai selama, raja yang kekal saudara. Kalau nanti anaknya Nabi Yesus jadi raja berkelahi di atas, bapaknya bilang sabat, anaknya bilang minggu. Coba kan bisa perang nggak? Coba kalau sudah membedakan seperti itu, ya apa mau surga? Ya? Yeremia 10 ayat 10. Soal lengkap loh saudara. Tetapi Yahweh adalah Tuhan yang benar. Dialah Tuhan yang hidup dan raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan kedatangan. Nabi-nabi mereka tahu itu bahwa Yahweh itu raja yang kekal, Tuhan yang kekal. Dia adalah hakim yang kekal. Kurang apa lagi? Kurang terang lagi tuh, ya. Makanya kalau engkau baca namanya sangat jelas lagi di situ bagaimana nanti dia jadi manusia, tidak ada yang lain. Kalau kau baca namanya Yesaya 143, ya, 143. Yesaya 43 ayat 9, ayat 10 sampai 11 yang keras Iwana. Kamu inilah saksi-saksiku, demikian firman Yahweh, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Tuhan dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Oh, sudah. Ini kan dibaca sekian dokter, ya kan? Ini dibaca sekian profesor,
Tapi tidak kamulah ada saksi-saksiku. Yang dimaksud itu apa itu? Itu nubuatan nggak Ibu Ana? Dinubuatkan dulu bagaimana nanti dia menjadi seorang manusia dan disaksikan oleh namanya nelayan. Amin ya dong? Ya. Ini kan sudah dinubuatkan bahwa aku tetap di dia. Dia yang dimaksud nanti kalau ada yang jadi manusia yang membangkitkan orang mati, orang buta itu dari lahir bisa melihat bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Yang menyaksikan nanti, yang mencatat itu bukan namanya profesor, doktor, tapi yang mencatat nanti adalah nelayan-nelayan yang polos. Ya, itu dinubuatkan. Makanya kalau kita baca lagi selanjutnya di sana, Yesaya 44 ayatnya 6 sangat jelas di situ. Baca. Beginilah firman Yahweh, Raja dan Penebus Israel, Yahweh semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Kagak ada. Aku juga nanti jadi manusia, aku juga itu loh. Makanya tadi kan waktu dia bilang tidak jauh-jauh kerajaan, dengar Yesaya, Yahweh itu Tuhan, Yahweh itu coba dia mengatakan Yahweh itu sendiri tidak jauh-jauh kerajaan coba sekarang. Ini kan Ibu Ana kan cerdas. Kira-kira itu tadi yang dikatakan itu tadi benar nggak itu nanti bahwa dia jadi manusia? Kalau Ibu Ana tuh baca semuanya pasti dia bilang ini kan nubuatan. Baru betul-betul itu berapa 600 tahun kemudian 600 tahun lah ya. Mungkin 700 lah 700-an atau 700-an tahun itu kemudian benar-benar akan dia jadi manusia. Amin gak dong? Coba saudara, kurang apa lagi? Ya, dikasih penyimpangan demi penyimpangan, kita ditipu. Sudah dari generasi ke generasi itu korbannya tidak sedikit loh saudara. Coba sekarang sebentar lagi Natal. Itu kalau tiap ditanya itu Natal di mana, dia pakai namanya otak saya sendiri saudara. Mulailah dia geser sana, dia geser sini, yang tidak ada petunjuk. Ya, apakah itu lu namanya mengasihi Tuhan? Gitu. Coba kan, meniadakan namanya Taurat satu titik saja pun dihukum mati. Coba kan, dihukum mati tuh. Kamu gak masuk, itu satu titik loh saudara. Bagaimana peraturan-peraturan tadi yang dibikin sedemikian rupa, Tuhan itu dia tidak bikin kesulitan. Makanya hanya 5 surat itu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kan tidak dibikin setumpuk-tumpuk. Ya kan? Ini yang tipis saja pun tidak dibaca. Coba saudara, apa lo mau ikut seperti itu? Ya kan? Saya ini biarpun tidak ada pengikut, saya akan bertahan sampai mati. Ya, saya akan menjaga istri saya akan menjaga kedua anak saya. Ya, aku harus jadi imam dalam rumah tangga itu. Bukan ngaku-ngakunya imam, aku harus membaca, aku harus pelajari namanya isi kitab suci ini. Ya, sehingga saya boleh ajarkan kepada istri saya, ajarkan kepada anak-anak saya. Tumutlah. Ya, umurku berapa? Sekarang umurku sudah mau 70 tahun. Ya. Kalau nanti saya kuat 70, mungkin 80 tahun, mati-mati juga. Itulah yang dimaksud tadi, bukan roti, tapi namanya firman kebenaran itu. Tanpa engkau memiliki kebenaran itu, lu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Amin gak yuk? Ya, lu tidak akan masuk. Ya. Ya. Tuhan kita adalah Tuhan penyelamat. Makanya dia bernama namanya datang di bumi ini bernama Yahweh penyelamat, disingkat menjadi Yahshua. Yahweh penyelamat. Ya. Zaman Raja Daud itu dia tahu yang menyelamatkan dia adalah Yahweh itu sendiri. Coba. Mereka mengatakan bahwa engkaulah namanya Yahweh menyelamatkan namanya bangsa Israel. Makanya dia bernama siapa? Yahweh penyelamat. Sekarang bernama Yahshua. Yahshua itu disingkat. Kalau kita baca lengkap bernama Yahweh Shua. Yahweh penyelamat. Itulah sekarang namanya banyak sumbunya juga. Itu Yahshua, itu bukan nama katanya. Coba bayangkan aja kalau sudah seperti itu mau selamat. Ya.
Baca namanya 1 Tawarik 16 ayat 35 bahwa dia adalah penyelamat. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Yahweh Tuhan penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskan kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Coba saudara, waktu dia jadi manusia mau menyelamatkan mereka itu, yang menerima dia adalah namanya nelayan. Itu yang dikatakan tadi, kamulah saksi-saksiku saudara. Coba kan. Padahal kan dia datang di bumi ini bukan dia sembarangan aja yang menghujat-hujat itu, yang memindah-mindahkan hari rayanya, hari ibadahnya yang dia selamatkan. Dia tidak pernah menyelamatkan. Dia menyelamatkan itu yang namanya patuh kepada Taurat, saudara. Kalau engkau baca di sana Galatia 4 ayat 4 sampai 5, kan sangat jelas itu. Dia tidak menyelamatkan engkau yang memindah, yang menolak namanya Taurat tadi, yang ganti nama Tuhan, yang ganti nama-nama Rasul, yang ganti nama Nabi. Itu dia tidak menyelamatkan itu. Yang dia menyelamatkan itu yang patuh kepada Baca namanya Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Coba saudara, yang dia jadikan anak itu yang benar-benar patuh kepada namanya yang dia katakan tadi, aku datang itu bukan meniadakan Sekarang berbeda saudara, mereka nipu orang. Siapa yang melakukan kejahatan ini kan sudah dari generasi ke generasi ini. Nama Yahweh diganti. Coba. Nama bukan tidak puas di situ, sampai nama-nama orang. Sampai saya langsung elus-elus dada saya, elus-elus dada kalau baca namanya Yakob bernama J, penipuan luar biasa. Mereka ini jahat sekali. Nama orang diganti loh saudara seenak-enaknya. Kalau di dalam itu mengatakan namaku Yahweh itulah sebutkan ku turun temu. Sudah dicatat di sana namanya Keluaran 3 ayatnya 15. Yahweh itu namaku, Elohim itu adalah gelarku atau sebutan. Apakah orang ngerti juga itu? Kagak. Sampai sekarang tetap mereka membandel. Ini sekarang saya bilang ini tinggal ditekuk-tekuk ini yang benar-benar ngotot kan. Saya benar-benar melihat di YouTube itu dia tunjukin bukunya. Nih kurang tebal nggak buku yang saya tulis? Saya itu sekolah ke luar negeri, S2 saya, S3 saya ke luar negeri. Dia nggak tahu di Belanda itu tidak ada lagi. Kalaupun ada yang datang di minggu itu yang sudah salah juga itu yang sudah mau mati. Orang muda udah nggak ada, itu ateis. Belanda itu dilegalkan namanya kawin antara sesama jenis, lebih fatal lagi loh saudara. Dia bangga-banggakan yang kosong di sana udah nggak ada, udah banyak orang ateis. Kalaupun dia masuk itu kan dia sudah batuk-batuk di kursi roda gitu kan. Coba kan. Itulah yang terjadi. Makanya sudah dinubuatkan namanya Yeremia 7 ayat 19 coba. Ayat 9. Coba. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal dan mengikuti ilah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala kejahatan yang kecil. Kalau saya lihat itu kan sudah, dia campur adukin adat istiadatnya gitu. Saya sampai berelus-elus dada. Mereka tetap melawan loh saudara. Coba kan, orang Kristen kan begitu, campur-campur adat. Di Sumba sana dia minggu juga. Coba kan, nanti dia polbu juga, dia campur-campur. Dia anggap itu selamat. Dia pakai senang untuk senang-senang katanya. Coba kalau sudah seperti itu saudara. Memang sudah dinubuatkan seperti itu. Banyak orang sembarangan saja. Kenapa seperti itu? Karena itu dari dia tiru dari Pak Pendetanya. Nah pendetanya ini kan sudah dari generasi ke generasi. Apalagi sekarang ini anak-anak kemarin ini, dengan teknologi sekarang tinggal mereka menjahit itu saudara. Itu loh saudara. Coba, yang anak-anak kemarin ini, yang zaman teknologi itu yang berkoak-koak gitu coba. Dia pukul-pukul dadanya, saya ke luar negeri
mau selamat itu, ya. Makanya kan zaman Asa kan berjalanlah waktu ini, itu. Kalau zaman hakim-hakim itu kan dosa dan dosa kan, sadar dosa lagi sadar dosa. Zamannya namanya apa? Daud itu, ya. Coba bayangkan aja sebelum ada raja itu kan mereka sudah nolak tuh. Kalau kau baca namanya 1 Samuel 8 sana, bagaimana mereka menolak Yahweh itu sebagai mereka nolak loh saudara. Angkatlah raja supaya sama dengan bangsa ini kejahatan. Coba kan, akhirnya diangkatlah namanya siapa? Raja Saul. Apa yang terjadi? Raja Saul sendiri pun juga akhirnya Raja Saul sendiri pun setengah gila saudara. Ya. Siapa namanya raja kebenaran itu? Adalah Raja Daud saudara. Dialah yang kembalikan namanya, yang utuh betul-betul kembalikan namanya Taurat yang kitabnya Mose itu Raja Daud. Tapi berjalanlah waktu dari anaknya sendiri bernama Salomo. Apa yang terjadi? Ya. Salomo sendiri pun juga menyimpang. Rehabiam juga pun apalagi namanya Yerobeam. Nah, itulah cikal bakalnya yang sampai saat ini apa yang dilakukan oleh namanya Raja Yerobeam sudah, ya. Coba kan? Akhirnya zaman Asa itu berusaha supaya namanya cari Tuhan yang benar, namanya cari apa? Karena menyimpang tadi. Menyimpang juga tadi, ya. Kakeknya, karena Asa ini punya kakek namanya Rehabeam saudara, ya. Jadi mulai menyimpang di situ, termasuk juga Yerobeam yang di utara sana, mereka menyimpang. Jadi Asa itu berusaha juga supaya kembali namanya tahu. Coba baca Asa 1 Tawarik 2 Tawarik 14 ayatnya 2 sampai 4. Asa melakukan apa yang baik dan apa yang benar di mata Yahweh Tuhannya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mencari Yahweh, Tuhan nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Coba dia berusaha namanya pada waktu namanya Raja Asa ini supaya orang mencari Yahweh tadi yang mereka tinggalkan tadi, yang mereka tolak tadi, ya. Karena zaman namanya sebelum diangkat raja kan mereka tolak jadi raja kan. Sebenarnya dia raja kekal gitu, ya. Enak benar mereka Israel itu gitu, ya. Tapi mereka tolak. Kalau kebaca namanya 1 Samuel 8 tadi itu, kau baca keseluruhannya kan gitu. Disitulah mereka tolak. Jadi raja suruh ngangkat raja seperti bangsa supaya mereka ini sama dengan bangsa-bangsa lah gitu kan. Pada Tuhan itu tidak ada dia mau membedakan dengan bangsa yang lain. Tapi mereka tidak mau. Mereka mau sama dengan bangsa lain. Angkatlah namanya apa? Saul. Akhirnya Saul itu akhir hidupnya dia karena sudah setengah gila, ya, tidak normal lagi. Raja Daud lah tadi yang kembali yang benar saudara, ya. Habis Raja Daud ini penyimpangan demi zaman Asa itu berusaha supaya orang mencari Yahweh dan namanya kitabnya Mose, ya. Kalau kita baca selanjutnya lagi namanya 2 Tawarik 15 sana ayatnya 3 dan 4, ya. Lama sekali Israel tanpa Tuhan yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Yahweh Tuhan orang Israel. Mereka mencarinya dan Dia berkenan ditemui oleh mereka. Coba kan fakta loh saudara, ya. Tidak ada lagi mengenal Tuhan yang benar, ada yang benar penyimpangan sampai saat ini. Benar gak tuh? Benar. Sampai saat ini. Jadi sampai saat ini dosa itu bukan makin mengecil, makin membunuh, makin menjadi ini saudara. Kalau engkau tidak merenungkan ini, mati saudara, ya. Kau tidak merenungkan ini, kau tidak ingat siapa yang membawa bangsa Israel ini dari Israel ini. Kalau kau tidak kenal di situ, ada akibatnya, ya. Sangat jelas tadi yang saya suruh tulis, saya sudah catat, bukan saya karang-karang sendiri seperti yang di luar sana. Kalau ditanya, dia pakai jawaban otaknya sendiri yang tidak ada catatan dalam isi kitab suci. Itulah yang terjadi, itulah yang disenangi sampai saat ini. Coba kan saudara, ya. Sebentar lagi ada Natal, ya.
Pengalaman tahun lalu sebelum tahun 2000 saya di sini pesta. Kalau dulu namanya Natal susah bikin orang mabuk. Coba saudara, apakah itu Tuhan memerintahkan seperti itu? Ya, ini karangan-karangan ini. Mereka bikinkan ulang tahun Tuhan itu kan siapa sih? Ya? Yang lakukan apakah orang-orang nabi-nabi adakan namanya hari ulang tahun Tuhan kan tidak ada. Ya? Mereka sekarang apa salah kami melakukan itu namanya perbuatan-perbuatan yang orang tidak mengenal tuh siapa raja siapa yang ulang tahun seperti itu siapa? Farao dan Herodes. Ya? Coba. Kalau kau baca di sana bagaimana Farao pada waktu itu dia ulang tahun, ya digantung namanya karyawan-karyawan, disitulah dipakailah Yosef ini untuk apa? Dikasih tahu maksudnya mimpinya itu. Dari situlah akhirnya Yosef ini dilepas dari penjara, diangkat jadi perdana menteri saudara. Dan orang berkuasa, orang nomor 2 dari Farao saudara. Ya. Ada lagi namanya Herodes. Kalau kau baca namanya Matitia 14 sana bagaimana Herodes pada waktu dia ulang tahun, akhirnya dia bikin pesta pora. Dia bikin pesta dengan nari-nari dan lain itu yang dilakukan oleh orang Kristen sampai saat ini. Zaman namanya Natal sebentar lagi mereka Natal, mereka pesta pora di mana-mana kan gitu kan. Nah, anjing orang bisa hilang kan begitu. Coba itu darah babi itu saudara berliter-liter nanti saudara yang dilarang oleh Tuhan ini. Coba saudara, ya. Ingat ya, pada waktu itu dia adakan hari raya ulang tahun Herodes, suruh anaknya menari. Terus dia bilang, hadiah apa yang kau minta? Akhirnya kata ibunya, dia kasih tahu Mak, ini bapak kan minta hadiah, minta apa? Akhirnya istrinya Herodes bilang apa? Minta kepalanya Yohanan Pembaptis. Minta kepalanya. Coba bayangkan aja saudara, gara-gara ulang tahun penggal kepala orang. Kepala orang nih anak-anak kecil ini nenteng-nenteng kepala orang kasih sama raja saudara-saudara. Lu enak itu, ya? Nah, apakah Tuhan perintahkan itu? Ya, coba saudara. Mereka tidak merasa berdosa. Semua namanya firman Tuhan ditinggalkan. Oh, baru saya ngerti. Rupa-rupanya bikin perjanjian baru itu makanya diperbarui semua. Karena itu tadi yang mereka lakukan ada sanksinya. Siapa saja yang makan darah itu dihukum mati. Kurang apa lagi kalau kita makan darah? Kalau kita baca namanya apa? Kisah para berapa? 15 ayat 20 kan dilarang juga. Coba baca Iwan. Supaya ini pendengar sebentar lagi kan mereka Natal ini saya kasih tahu ini. Coba kan mereka tetap bandel loh saudara. Ya. Coba baca ayat 20-nya. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Coba kan, kira-kira Natal sebanyak nggak binatang yang dicekik? Ya, ini gara-gara ulang tahun saudara. Berapa anjing nanti ini yang dihajar saudara? Ya, pala itu namanya kalau kau baca nanti di Yesaya sana 66 di sana sangat jelas mematahkan batang leher anjing saudara. Itu namanya dosa keji. Ya? Dosa keji banget itu saudara. Mematahkan batang leher anjing. Coba nanti kalau Natal berapa anjing yang mati dan berapa darah di situ. Padahal di situ ditulis kisah para rasul. Mereka benar-benar anukanlah pokoknya Rasul Saul segala macam mereka. Itu kan suratnya siapa yang menulis itu? Kisah para rasul. Ya. Gitu? Coba. Ya. Ini kan murid-murid Yesus saudara, coba. Lu kira enteng itu? Ya, ringan itu? Ya. Coba kan. Jangan ikut. Marilah kau belajar kitab suci dengan rendah hati. Jangan sok tahu. Ya. Jangan sok tahu. Ya. Saya dulu orang sok tahu. Ya. Jangan ajarin namanya cari uang. Saya cari uang keliling seluruh Indonesia, dari pulau ke pulau, dari hutan ke hutan. Ya. Dari situlah disadarkan Tuhan tahun 2000 itulah benar-benar saya merendahkan hati. Dan sampai sekarang ini saya suka sekali namanya membaca kitab suci.
ya, menjadi kegemaran, ya. Karena isi kitab suci lah nanti yang menyelamatkan aku ini, ya. Aku menyimpang dari isi kitab suci itu mati. Kalaupun ada yang saya tidak ngerti, sudah ada tuh tulisannya, namanya Ulangan 29 ayat 29 baca sebagai penutup. Kalaupun ada yang kau tidak pahami, kau tidak ngerti segala macam, sudah ada pasalnya di situ, Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Yahweh Tuhan kita, tetapi hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Itu yang dimaksud namanya ulangan lah. Amin gak?